Shalom Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin tunjukin sebuah video. Mohon izin Ibu, saya pinjam videonya Ibu. Ya, boleh dibantu. Kita adalah negara yang sangat kaya, yang diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Tetapi seberapa di antara kita yang menikmati dan hidup di dalamnya? Saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Pak Jos tadi. Saudara, kalau kita nggak bereskan ini, maka kita menjadi orang-orang yang akan dibudak oleh 3 roh ini, dan akan dirantai, dibelenggu. Dan kemanapun kita melayani, kita akan terus ditarik dan ditarik. Kalau kita nggak tahu apa yang memperbudak hidup kita. Boleh dibantu videonya? Kita ini negara terkaya di dunia. Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Dompu. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Huu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton. Satu kecamatan di Dompu. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung ke ujung isinya emas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan Huu. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, itu nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solok banyak. Di Pelabuhan Ratu banyak emas. Di Ambon, Gunung Botak, itu isinya emas semua juga. Banyak di Ambon. Di Gunung Botak Bang ya? Ya. Jangan sambil pegang kepala ya. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini, itu baru satu sampel. Di Maluku, di blok Marcella itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin kandungannya itu. Jadi se-Arab itu, Saudi, Irak dan lain sebagainya dikumpulin masih banyak di situ. Cadangan minyak dan gas ini. Di daerah di dekat blok Marcella itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Bangka Belitung ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya persis mirip dengan uranium, tapi tidak bisa dipakai untuk senjata. Thorium ya tidak bisa dipakai sebagai senjata. Thorium 1 ton itu nilai listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan thorium ini di atas uranium. Ya, tapi kalau uranium kan rentan untuk dipakai sebagai senjata nuklir. Kalau thorium nggak bisa. Bisanya sebagai energi listrik aja. 1 ton thorium sama dengan bangkitin listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau thorium yang ada di Bangka Belitung, saya ulangi, kalau thorium yang ada di Bangka Belitung yang kecil, nggak banyak. Di Ambon mungkin masih banyak, di Papua banyak thorium itu. Kalau thorium yang ada di Ambon, di Bangka Belitung itu diambil semuanya, cadangannya, dijadikan listrik, dijadikan energi listrik, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun. Dunia 1.200 tahun. Wow. Nah, itu penelitinya BRIN, orang kita. Anak-anak ITB juga. Thorium. Kebetulan saya juga salah satu ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Saudara, ternyata saya waktu Ibu berikan video ini, saya merenungkan ternyata ada yang saya salah lihat. Dan saya berkata, kenapa Ibu pemimpin saya, yaitu Ibu Deborah Puji, kenapa memintakan saya pegang provinsi ini. Dan saya berkata, saudara, inilah cara pandang yang salah, sehingga kita melihat yang salah. Ternyata provinsi yang Tuhan taruh buat unit kami ini provinsi yang punya kekayaan, yaitu 2.000 miliar ton emas. Hanya satu kecamatan dari satu kota yang bisa membiayai seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Saya bilang, wow, ternyata saya melihat yang salah. Kenapa, saudara? Ini dia tadi. Saya bilang, Tuhan, tolong gitu Tuhan. Di kecamatan di Sumbawa, itu seluruhnya emas. Dari ujung Sumbawa Barat sampai kota Sape, itu semuanya kandungannya emas, Bapak Ibu. Selama ini saya berkata, Ibu jangan kirim saya lagi, kalau boleh yang lain.
Saya bilang, Tuhan ini gimana gitu. Ternyata ini seluruh datarannya, tanahnya semua, dari ujung ke ujung semuanya emas. Dan dari satu kota itu 1,8 miliar triliun, satu kota. Itu kandungan emasnya Bapak Ibu. Dan itu bisa membiayai. Dan saya bilang, Tuhan selama ini yang kota yang saya berkata, Tuhan kalau boleh saya ke lain dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu inilah, bahkan kandungan uranium, di atas uranium itu bisa menghidupi listrik di seluruh dunia selama 1200 tahun. Loh Bapak Ibu, kita ini adalah kita punya bangsa yang kaya. Kalau dulu saya berkata saya ingin jadi orang Eropa, ingin jadi orang bule, ternyata lebih enak jadi orang Indonesia Bapak Ibu. Hai, kita negara yang kaya, tapi kita melihat yang salah. Bahkan saya orang pemimpin, mungkin saya lihat ini provinsi menurut saya, Tuhan kalau boleh ini jangan saya pergi lagi ke sini. Tapi waktu saya dengar itu, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Satu kota, bukan satu kota, ini satu kecamatan Bapak Ibu. Namanya kecamatan Hu di Dompu. Dan saya bilang, Tuhan ini emasnya kandungannya 2000 ton. Kandungan emas baru satu kecamatan. Saya bilang, Tuhan ini ajaib kaya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Ini yang janjinya yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita nggak bereskan semuanya, maka itu akan memperbudak kita. Sehingga kita punya cara pandang yang salah, cara lihat yang beda, dan cara mendengar kita berbeda. Bahkan suara Tuhan kita bisa menganggap seperti suara iblis, bahkan suara kesakitan dalam hidup kita. Loh ini contoh Bapak Ibu. Ini baru kemarin saya minta sama ada staf, saya bilang, tolong sebentar 10 menit lagi kamu ke ruangan saya, bantu saya ya. Untuk ketik, saya tuangkan apa yang di kepala saya, kamu cuma ketik. Bapak Ibu yang dia tangkap adalah dia tunggu WA saya 10 menit untuk ketemu dia di ruangan saya. Saya cuma bilang, nanti sebentar 10 menit lagi ketemu dengan saya di ruangan saya. Yang dia tangkap adalah tunggu WA dari saya 10 menit. Saya tunggu kok lama banget. Ternyata dia tunggu WA. Saya bilang, aduh Tuhan, inilah dia Bapak Ibu. Kalau 3 ini kita nggak bereskan, maka yang kita dengar dan yang kita terima itu bisa salah Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan tolong ini. Ada lagi satu Bapak Ibu. Saya tuh pingin pagi saya berkata, Tuhan saya pingin sesuatu yang beda. Makanan ringan, snack yang ringan di ruangan yang berbeda. Terus kemudian saya ajak yang biasa ikut saya. Terus kemudian saya berkata gini, yuk kita ke Mimamart, mall yang paling besar di Mahanaim. Semuanya AC lengkap, semuanya tersedia. Amin Bapak Ibu, jangan tertawa Bapak Ibu. Loh itu yang dibuatkan oleh Bapak Ibu, buat pemimpin kita, buat Mahanaim di roh itu terlihatnya besar. Nah saya masuk, saya berkata, kamu pesan mie goreng, cuma simpel, mie goreng. Saya ingin makan di sini. Bapak Ibu, yang dia Leo tangkap adalah dia bungkus dan bawa mie tek-tek. Mie goreng biasa dengan mie tek-tek beda. Saya bilang, saya ingin makan di sini. Hari itu saya bicara dengan seorang pemimpin, kami duduk. Saya rasa kok ada orang di belakang, tapi kok barangnya udah dalam bungkus kemasan. Saya pulang, saya berkata, halo, saya tuh mau makan di Mimamart. Bikin nuansa yang beda. Karena dalam ruangan saya ini penuh dengan buku, dengan data, ya saya ingin makan di luar. Bapak Ibu, bahasanya sama, tapi yang didengar itu berbeda Bapak Ibu. Karena apa? Ya tadi Pak Joshua bilang, 3 ini akan mempengaruhi cara kita dengar, cara kita lihat, cara kita menerima dan sebagainya. Saya nggak tahu. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu tanggal 22 pasti akan berkata pasti ada hari libur. Saya nggak tahu Bapak Ibu cara mau mendengar, cara mau melihat seperti apa. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 di sana dikatakan ayat 1. Kejadian pasal 12 ayat 1.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri ini, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, petunjuknya, bahasanya Tuhan hanya berkata, pergi dari negerimu. Gak ada clue yang lain. Clue yang lain adalah nanti saya tunjukkan kamu harus kemana. Abraham tidak bertanya kemana dan sebagainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa negara Ur Kasdim atau kota Ur Kasdim ini terletak di daerah bulan sabit, daerah yang hijau, yang mana semuanya sangat kaya. Tapi Tuhan berkata pergi. Dan Abraham ini juga keturunan Sem. Dari anak yang ketiga, ada Sem punya keturunan ada 4, ada Elam yang pertama, kedua saya lupa namanya, kemudian yang ketiga Aparsad. Itulah turunan dari Abraham. Mulai pergilah dia, Bapak Ibu, pergi dengan semua yang dia punya, ditinggalkan semuanya tanpa ada satupun yang bertanya. Tuhan pergi, gak bertanya. Dan Tuhan berkata, nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Tapi bahasanya Tuhan, petunjuknya jelas. Orang pasti berkata, Tuhan gak tunjukin secara jelas. Tuhan tunjukin secara jelas. Kotanya, daerahnya, semuanya. Buat saya Tuhan itu ahli geografis, yang ngerti batas waktu dan semuanya. Tapi kadang kita gak bisa membaca bahasanya Tuhan. Sama seperti Pak Samuel dibilang sama Bu Puji, maaf Bu, kamu pegang provinsi NTB. Yang saya lihat ini provinsi yang menurut saya gak masuk akal buat saya. Buat saya ini adalah sebuah beban dan sebagainya. Ngapain saya pegang provinsi ini? Tapi waktu video itu muncul baru saya enggak. Yang saya takuti, yang saya enggak mau terima, ternyata itu jauh lebih besar, Bapak Ibu. Saya bilang, wah ini dia, Abraham punya cara pandang lihat yang berbeda. Firman-Nya datang kepada Abraham, Bapak Ibu. Dan firman yang sama datang juga kepada Musa. Boleh lanjut. Ini firman-Nya kepada Abraham. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berkata, keturunanmu lah aku berikan negeri ini. Bapak Ibu tahu enggak? Negerinya ini bukan seperti yang kita lihat sekarang. Ini mulai dari sungai Mesir, dari batas sungai Mesir sampai tarik ke bagian utara, itu sungai Efrat. Daerahnya luas sekali, yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Tapi terkadang yang kita alami, kenapa kita nggak terima seluas ini? Saya bilang, oh iya. Tuhan berkata, kalau tadi bilang pergi yang kutunjukkan. Di Kejadian pasal 15 Tuhan tunjukkan, hey, ini daerahmu, ini destinimu, ini panggilanmu yang besar dalam hidupmu. Tapi kadang kala kita nggak bisa lihat. Abraham mana tahu map. Zaman dulu cuma lihat bintang. Gak ada Google Earth. Gak ada Google Map. Kalau cari kota muncul, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, dari sungai Mesir sampai di sungai Efrat, itu hampir lewat Libanon, Asyur, mendekati Irak, hampir sebelahnya juga Iran. Daerahnya sangat luas. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu semuanya, tapi kadang kala kita gak ngerti apa yang Tuhan mau berikan buat kita lewat pemimpin kita. Karena ada yang masih dibudak, yaitu 3 roh tadi, yang membudak hidup kita, sehingga kita gak bisa lihat apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, waktu sebelum saya lahir, di zamannya sebelum Yesus lahir, adalah kalau ibu kasih mic, saya akan lari, Bapak Ibu, sembunyi. Padahal ibu lihat, saya dengar khotbahnya ibu tadi pagi.
Itu khotbahnya tentang jatah imam dan sebagai imam dan sebagainya. Saya cuma dengar satu kata, ibu berkata, itu Samuel dipanggil sebagai imam, pemimpin. Dengan dari kata itu saya nangis Bapak Ibu. Karena saya mengingat bagaimana saya pernah lari. Kalau dimarah sama Ibu Puji bisa 2 minggu hilang. Biarpun WA masuk saya nggak akan balas. Maaf ya Ibu, sekarang udah beda Bu. Saya akan menghindar dari semuanya. Bapak Ibu tertawa karena kita sama. Tapi hari ini kita sama-sama berubah, amin. Loh itu yang terjadi Bapak Ibu. Lari. Padahal beliau melihat ini imam yang berdiri kok. Jatahnya besar. Dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi kadang kita nggak terima semuanya. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Boleh lanjut next. Ini dia Bapak Ibu. Waktu mereka mulai keluar dari bangsa Mesir. Dan kemudian ada sebuah peristiwa di mana pernah mereka berontak sama Tuhan, bertengkar sama Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu di Bilangan 34 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu lihat yang warna hijau itu yang Tuhan berkata kepada Abram. Daerahmu dari sungai Efrat, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Tapi waktu dengan peristiwa semuanya saya tangkap gini, loh Bapak Ibu gak mau kan jatah Bapak Ibu dikurangi Bapak Ibu? Gak mau panggilan Bapak Ibu diperkecil lagi enggak kan? Ibu apalagi ibu paling gak mau. Nah Bapak Ibu lihat yang warna pink itu di Kejadian 34, Bilangan 34 ayat 1 sampai 12 itu jelas banget. Mulai dibuat batas utara, batas selatan, selatan, kemudian bagian utaranya dan sebagainya. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau di courting Tuhan. Hari ini temanya extravagant love, gak mau jatahnya di courting. Kalau dulu Ibu Puji suruh kita doa, wah bisa 2 hari kita nggak tidur. Pokoknya main gitar semangat banget. Ibu berkata, geser awan, maka saya orang yang pertama yang di depan. Geser. Orang berkata ini aneh, tapi Bapak Ibu saya lihat di mata saya sendiri, awan tuh geser kok. Di Monas, orang lain lagi pasang tenda dan sebagainya. Kami tengah malam jam 12 malam kayak seperti orang aneh yang berkata, geser. Awan tuh bergeser Bapak Ibu. Dan saya bilang Tuhan, masuk di bulan ini jangan kurangi. Saya gak mau kurangi sedikit pun. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, jatah yang Tuhan berikan itu sangat besar buat setiap kita. Bahkan penguasa alam semesta. Ini dia. Dari daerah yang luas sungai Mesir sampai di sungai Efrat, kalau Bapak Ibu jalan kaki itu lumayan Bapak Ibu. Lumayan. Ini daerah kayak gini aja. Saya bilang Tuhan, menurutnya mereka ini adalah daerah perjanjian. Tapi bagian kita sangat besar Bapak Ibu. Next, lanjut ya. Nah ini dia. Tapi ada satu yang saya coba baca dan saya berkata gini, aduh Tuhan tolong. Kejadian 15 ayat 13 Tuhan berkata bahwa daerahmu ini nih Abraham. Tapi ada ayat 13 berkata situ, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang Bapak Ibu tahu pasti itulah Mesir, yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Waktu saya baca ini saya bilang Tuhan, kayaknya kalau saya seperti Abraham, pasti yang muncul pertama Tuhan, katanya saya jadi bapak segala bangsa. Tapi kenapa keturunan saya dibudak Tuhan? Itu yang pertama. Atau yang kedua, agak bapak lah. Itu kan yang alami pasti keturunan saya yang keempat. Dia akan masuk. Tapi saya nggak tahu dengan setiap babi. Tapi buat saya gini, Tuhan, waktu dulu dipanggil untuk datang, saya bilang Tuhan, saya punya pemimpin Tuhan, saya ngabdikan hidup saya. Bapak Ibu dibudak dalam bahasa Ibrani adalah Obed. Melayani, menyembah, bekerja, dan sebagainya.
Tapi masalahnya adalah yang terjadi itu mengukir semua jiwa dari keturunan Abraham dan sebagainya. 400 tahun lamanya. Punya mental, kalau bahasanya bapak saya Pak Luki berkata, template yang lama yang masih dipakai. Oh, melayani enak, di tempat ini enak, Bapak Ibu bisa pergi ke bangsa-bangsa dan sebagainya. Tapi ada bahasa yang lain yang berkata, nanti habis uangmu, kamu gak dibayar, uang bensinmu gak diganti. Ini bahasa saya sama istri saya. Saya bilang, yang kamu udah diterima kiriman belum? Saya bilang gini, oh sekian, belum. Bapak Ibu, ini bukan mau menjelekan, enggak, tidak sama sekali. Tapi saya punya cara pandang yang lihat gini, iya gak apa-apa. Kamu karena sangat mahal bayarnya, jadi cicilnya pelan-pelan Pak Jos gitu. Lalu saya bilang gitu, ini mau rembes kemana? Udah, kamu orang yang mahal, talentanya luar biasa, mahal bayar kamu. Saya gak tahu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Tapi saya berkata, Tuhan tolong buat saya punya cara yang beda lihatnya. Bapak Ibu suruh pergi kemanapun, pasti Bapak Ibu akan hitung uang bensinnya mana, benar? Mana uang makannya? Enggak, amin puji Tuhan, enggak ada ya. Di sini semuanya orang luar biasa, sampai luar biasanya, amin ya. Tapi ini Bapak Ibu, ada satu yang kalau waktu kita nggak bereskan, 3 hal yang tadi Pak Jos ini bisa membudak hidup kita, memperbudak kita, sehingga kita nggak bisa punya cara pandang yang baik, cara lihat yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat lanjut selanjutnya. Ini dia. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka udah dibawa keluar dari tanah Mesir, nyeberangi laut Teberau dan sebagainya, melihat hal yang ajaib. Tapi yang muncul adalah sebuah keluh kesah. Yang di hadapan Tuhan, yang Tuhan dengar adalah sebuah bahasa pemberontakan, yang dimananya itu adalah sebuah pertengkaran dengan Tuhan. Bukan dengan Musa, tapi saudara, kita sedang bertengkar dengan Tuhan sendiri. Waktu keluh kesah itu keluar di Ayub sana dikatakan bahwa setiap keluh kesah itu di jiwa itu menyakitkan dan merenggut dan sebagainya. Itu adalah sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya. Bapak Ibu, mereka udah nyampe, udah menyeberang laut. Dengan berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, sampailah mereka ke Mara, yang artinya pahit, tetapi mereka tidak dapat meminum airnya di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan minum? Bapak Ibu, kita udah bereskan semuanya. Tapi yang saya mau sampaikan gini, ini roh yang saudara kalau gak minta pertolongan Tuhan akan terus memperbudak. Sampai kemana pun mereka nyeberangi laut Teberau, mereka masih tetap teriak kok. Mereka udah bebas belum Bapak Ibu? Sudah keluar dari tanah Mesir. Tapi yang dibudak, yang di roh itu ada rantai yang mengikat mereka, sehingga mereka berseru. Keluh kesah mereka itu seperti pertengkaran di hadapan Tuhan. Boleh lanjut. Keluaran 17 di sana 17 ayat 7. Oleh karena orang Israel itu apa Bapak Ibu, telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Saya berdoa supaya setiap yang keluar dari hati kita bukan karena kita mencobai Tuhan. Ini bangsa yang dibawa Tuhan keluar, dibawa pimpin. Mereka bertengkar dengan Tuhan sendiri kalau Bapak Ibu. Keluar Bilangan 20 ayat 13. Tempat orang Israel bertengkar
dengan Tuhan. Dia berontak kepada Tuhan. Mari setiap kita, roh ini bisa buat Bapak Ibu berontak, marah, dan sebagainya. Jangan biarkan ini memperbudak hidup kita. Waktu saya baca ini, oh iya, kita udah selesai, udah bereskan TPU. Tapi ada yang masih suka untuk ditunggangi oleh ini. Sampai saya masih terima WA, Pak ini TPU saya, ini TPU saya dan sebagainya. Saya bilang, oh Tuhan, ini banyak TPU yang dikirim, bukan yang tempat itu ya Bapak Ibu ya. Itu tanah, pohon, ukiran jiwa. Jangan berpikir yang lainnya. Saya harus luruskan. Beresin tanah, pohon, ukiran jiwa. Loh Bapak Ibu, ini 400 tahun mereka keluar. Ini di jiwa yang udah terbentuk dengan mental budak Bapak Ibu. Yang keluar adalah, begitu saudara, bangsa ini adalah bangsa yang diperbudak, pasti keluarnya ada sungut-sungut, berontak, bertengkar, pingin merdeka. Tapi merdekanya salah Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di Bilangan 20 ayat 13, mereka tidak bertengkar sama Musa Bapak Ibu. Mereka bertengkar dengan Tuhan. Mau cari siapa yang kuat? Gak ada Bapak Ibu. Kalau di Tuhan tahan nafas 10 menit, hilang semua. Ini gak usah 10 menit ya Bapak. Gak usah. Cuma langsung aja teng gitu. Bapak Ibu, ini dia. Saya bilang Tuhan tolongin Tuhan. Saya bersyukur banget tadi Pak Jos bahas tentang 3 roh ini. Kalau Bapak Ibu kita tidak minta Tuhan tolongi kita, tanpa sadar ini akan memperbudak setiap hidup kita. Saya bilang Tuhan tolongi. Karena jatah di depan setiap kita adalah jatah yang besar. Destiny yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada 2,5 suku yang Bapak Ibu, yang menurut Alkitab tercatat mereka ada di seberang sungai Yordan. Boleh lanjut? Bilangan 32 ayat 1. Ini ada 2,5 suku, yaitu Bani Ruben, Bani Gad. Mereka di setengahnya adalah Manasye. Buat saya Ruben ini adalah seorang ahli ahli pohon, tumbuhan dan sebagainya. Bagaimana dia bisa bawa buah dudaim buat ibunya. Berarti ini orang yang sangat teliti dan sebagainya. Bilangan 32 ayat 1. Bani Gad dan Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Sangat banyak sekali ketika mereka melihat tanah Yeser, yang artinya menolong atau ditolong. Mereka lihat tanah ini cocok buat kita. Ini bagus, ini sangat menolong kita. Dan tanah Gilead yang artinya tanah yang berbatu, yang bisa dipakai untuk perlindungan kita. Mereka minta itu Bapak Ibu. Dari perbudakan itu bisa melihat yang salah Bapak Ibu. Mereka lihat, oh ini bagus buat ternak kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya apa dalam hidup setiap Bapak Ibu. Mari tanggal 22 pasti akan muncul. Maaf, saya punya hamster belum dikasih makan, saya punya kelinci belum dikasih makan dan sebagainya. Pasti kita punya alasan demi alasan yang keluar dari hidup kita tanpa sadar. Kita sedang ada di seberang sungai Yordan. Di luar itu Bapak Ibu. Saya bilang, oh iya, ini cuma masalah ternak. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya apa yang dalam hidup Bapak Ibu. Jangan sampai itu menjadi sebuah alasan untuk Tuhan bawa kita masuk ke tempat yang harusnya buat kita. Lanjut. Bilangan 32. Ini dia. 32 ayat 16 sampai 17. Tetapi mendekatlah mereka kepada Musa serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing, domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan sebagainya Bapak Ibu.
Mereka ini berkata, kami mau bangun tempat buat anak-anak kami. Bapak Ibu, waktu latihan buat tanggal 22, saya lihat ini anak-anak semua antusias untuk melayani, memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Sampai anak saya tuh bawa sepatu rodanya di luar, Pak bawa sepatu roda. Tapi dalam pikiran saya adalah gini Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu enggak sama seperti ini. Ini anaknya punya tugas banyak, sekolah, belajar, apalagi tugas DPA, maaf Bu Guru, yang mulu harus ditulis, dicatat, sekian ayat harus dicatat. Dan saya mulai beralasan seperti ini. Dek, kalau latihan, maaf ya Bu Nika, kalau latihan pulang jangan lama-lama. Baik enggak Bapak Ibu? Baik, kelihatannya gitu ya. Baik. Kamu punya tugasnya banyak, apalagi minggu depan akan ujian. Belajar. Harusnya saya bisa melihat, tenang kita yang punya sekolah Mahanaim. Iya, kamu pintar dan sebagainya. Bapak Ibu, saya melihat bahwa saya berusaha melindungi anak saya. Nanti supaya kamu gak dimarah sama ibu guru. Dan coba membangun sesuatu yang tadi ternak Bapak Ibu. Ini sekarang bangun buat keluarga. Dan saya mulai berkata, gak bisa. Tapi waktu baca ini saya bilang, oh iya. Mari Tuhan tolongi. Ada juga yang berkata buat istri kami dan sebagainya. Saya gak mau pakai contoh lain, saya pakai contoh saya aja. Biar lebih enak. Istri saya beda unit sama saya, Bapak Ibu. Kami di kerajaan, yaitu di Gedung Mahkota. Beliau bagiannya adalah di Gundung, di Bandar Gebang, lapangan, Bapak Ibu. Dan karena maaf ya ibu mertua saya nggak ada, jadi saya izin ya. Lagi pelayanan. Bapak Ibu, kalau setiap pulang pasti saya tanya, dia izin, Pak saya izin pertemuan 10 menit. Maka saya udah bisa baca, ini pasti 2 jam. Benar Bapak Ibu. Singkat cerita, dan saya bilang udah ya kamu gak usah izin. Tapi buat dalam bahasa di hati saya berkata gini, kamu pulang cepat. Kamu urus makannya orang lain, tapi makanan saya juga kamu urus. Bapak Ibu, itu bahasa yang muncul dari saya. Saya berusaha berkata, aduh yang pulang ya. Ya bukan peyang, tapi kekasih saya. Yang ada di sebelah sana lagi nari. Dan saya bilang, Tuhan ayo. Saya berusaha berkata, saya ingin bangun perlindungan buat keluarga saya. Supaya aman, anak saya gak sakit, biar berprestasi. Biar nilainya bagus. Kalau bila perlu sampai profesor dan gelarnya S apa, S teler, S mambo dan sebagainya. Buat saya harus lebih seperti itu. Tapi yang dilihat Tuhan beda Bapak Ibu. Ini masalah bahasa saya nggak tahu. Ini seharusnya ada di kelas Bapak Ibu dan sebagainya. Saya lebih suka adalah menjawab bahkan menggurui istri saya. Setiap kali dia pulang dari tempat Bandar Gebang dan sebagainya, pasti nada yang saya dengar adalah boleh nada yang paling tinggi dari yang kamu main. Itu yang beliau pasti bawa pulang ke rumah. Dan saya gak bisa dengar nada itu Bapak Ibu. Yang saya dengar adalah bahasanya adalah, kenapa ini orang marah-marah terus. Artinya itu adalah cintanya beliau. Dia bilang, Pak saya ingin cerita sama kamu. Dan saya bilang, Tuhan iya Bapak Ibu, kesakitan, perbudakan, ukiran jiwa itu bisa memperbudak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mendengar bahasanya adalah bahasa kesakitan. Kalau kita gak bereskan kesakitan kita. Dan saya habis ibu khotbah di gereja kami. Dan saya mulai cerita, ibu bilang itu tandanya kamu harus dengar. Saya pikir saya akan dibela sama ibu. Karena di sebelah saya ada istri saya. Tapi harus saya berkata, dan saya berusaha bangun tembok perlindungan. Percayalah tembok ibu Iin pun paling tinggi. Jadi bisa lihat. Dan singkat cerita, saya pulang, istri saya berkata, Pak
ayo kita makan PMP. Bapak Ibu mohon maaf, saya bisa makan tapi saya tidak terlalu doyan, suka menikmati. Saya ingat bahasa. Saya bangun dari tempat tidur saya, anak saya, istri saya udah siap. Dan kami keluarin motor dan mulailah kami jalan. Keluar Bapak Ibu. Dan duduk. Saya ingat di telinga saya, gak boleh ngomong. Cuma berkata enak, tambah. Saya dengar, Bapak menambah, saya nambah. Oh iya, saya nambah. Saya berusaha senyum Bapak Ibu. Saya berusaha wajah saya naikin lagi, senyum dan sebagainya. Dan saya mulai, oh iya ya. Terakhir waktu cerita, tangan saya berkata, saya peluk dia. Itu bahasa yang harusnya yang didengar. Karena dari bahasa Bapak Ibu bisa menyakitkan siapapun. Bahasa anak saya pingin, Papa, ayo mari kita cerita. Kalau saya cerita sama anak saya pasti saya kalah, dia lebih jago cerita. Dia kan mau duduk, ayo cerita. Bahasa saya pulang adalah dari rumah saya sekitar 1000 tahun yang lalu adalah, Papa, selamat siang Papa, selamat siang Mama, itu udah. Tapi bahasa anak saya adalah cari saya, ketemu saya, peluk saya, digendong, cium dan sebagainya. Yang keluar sini udah capek tapi ingat bahasa. Saya peluk dia, saya gendong, apapun yang saya lakukan. Tapi kadang Bapak Ibu, kita melihat dengan cara kita berkata, udahlah ini kota ini bagus buat keluarga saya, kota ini bagus buat istri saya, anak saya, istri saya gak boleh pulang jam 10, enggak, percayalah dia pulang lebih dari jam 10. Karena sebuah lawatan, sebuah urgensi dari kerajaan surga yang beliau kerjakan, lakukan. Oh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak bereskan, percayalah mungkin Pak Samuel hari itu sakit hati di dalam rumah. Kenapa melayani gini? Yang saya cium adalah ada di sini juga kok. Yang kau izinkan anakmu melayani tapi engkau pulang. Berkata, kenapa pulang malam? Gak sekalian bawa kasur, tidur di sana. Ini yang terjadi. Saya bilang, Tuhan terima kasih tuh. Bapak Ibu lihat, dia bangun, bikin bangun baik buatnya. Tapi sesungguhnya kalau Bapak Ibu lihat tadi peta yang tadi, Tuhan menentukan batasnya itu di seberang Bapak Ibu. Dia tidak ada di daerah yang warna pink tadi, daerah yang Tuhan inginkan. Dia di luar. Mari lanjut berikutnya. Bapak Ibu, dari hari kejadian ini, mereka sebelumnya datang kepada Musa dan Musa berkata kepada, engkau membuat enggan bangsa ini. Enggan artinya engkau mematahkan semangat. Engkau menghentikan sebuah kegerakan. Engkau mencela, mematikan semuanya. Kadangkala yang kita lihat itu sepertinya baik, tetapi sesungguhnya kita sedang mematikan atau menghentikan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup kita. Bapak Ibu bisa lihat di ayat sebelumnya, Musa berkata engkau membuat enggan bangsa ini. Artinya engkau menghentikan semangat bangsa ini. Engkau mematikan cintanya mereka. Saya bilang oh iya. Tanpa sadar sikap kita, perbuatan kita membuat enggan orang yang lain. Kita mematahkan semangat. Saya lihat pemimpin saya, kalau Elion nari, kemudian ada Mel nari, pasti jempolnya ibu akan naik begini. Bapak Ibu, ini bukan ibu karena ibu mau nari, gak. Ibu angkat jempol dan itu bahasanya ibu ke Mel dan Elion, nari dari hadapan. Oke, mantap. Kalau Pak Samuel yang 1000 tahun yang lalu, begitu anak saya nari salah, saya akan begini. Kenapa kamu nari salah tuh? Harusnya saya begini. Tapi ini saya balikin Bu. Saya bersyukur banget waktu dia diangkat nari, saya langsung angkat jempol saya. Sip. Mantap. Itu buat dia semangat Bapak Ibu. Tanpa sadar kita sedang mematikan, menghentikan sesuatu dalam setiap hidup orang. Kegerakan dalam hidup kita. Bukan siapa ini, dari bangsa Israel sendiri Bapak Ibu. Oh
nggak bisa. Nanti tanggal 20 itu udah liburan, mau mudik. Tanpa sadar ini bisa membuat enggan nanti, menghentikan dan sebagainya. Oh, tidak bisa. Bapak Ibu, jangan sampai keengganan itu menghentikan setiap kita untuk nyampai. Apalagi dari pihak Tuhan mencurahkan hal yang besar buat kita. Bapak Ibu, Bilangan 32 ayat 18 sampai 19. Mereka berkata, kami tidak akan pulang ke rumah kami. Mereka berkata, iya, kami akan melayani sampai malam, sampai besok, sampai gak tidur. Amin, saya akan punya anak lagi, amin. Dia jadi pengkhotbah yang luar biasa, amin. Saya bilang, oke, tanggal 20 kami akan gak tidur, akan doling dan sebagainya. Pasti ada orang yang berkata seperti itu. Oh iya, kami akan doling, kami gak tidur dan sebagainya. Setiap orang saya sampai semuanya akan memperoleh haknya, pusakanya. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka kami di seberang. Bahasa awalnya bagus Bapak Ibu. Kami akan dukung dalam doa. Kami bantu deklarasi. Bagus Bapak Ibu. Tapi berkata, maaf ya, saya tidak di situ. Sama seperti Bani Ruben di Bani Gad berkata, kami akan kawal kalian sampai masuk, sampai itu jadi milikmu. Tapi kami tidak akan ada di situ. Jangan sampai tanggal 22 Bapak Ibu, itu ada hal yang besar, kita akan topang doa dukung, tapi kita nggak mau ada di situ. Mari pastikan kita juga punya milik pusaka di sebelah. Amin Bapak Ibu. Boleh lanjut? Ini tadi dia. Dari hal ini, perbudakan ini membuat enggan bangsa ini. Enggan itu mengecilkan hati. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, dengan mengangkat jempol aja buat anak saya senyum, membuat saya memeluk anak saya, dia sukacita mau belajar Bapak Ibu. Buat dengan bicara sama dia, itu dibuat dia baca bukunya Ibu Iin. Saya nggak tahu dia ngerti apa tidak, tapi bukunya Ibu adalah 7 kelas. Saya bilang nih anak umur sekian baca 7 kelas. Tapi saya lihat dalam ruangan dia sedang baca buku ini. Saya nggak tahu apa yang dia baca, tapi dia sedang baca. Saya bilang dengan enggan aja itu bisa mematikan Bapak Ibu, mengecilkan, menghalangi, menghancurkan tekad, mematahkan semangat, mencegah, mengecewakan, dan melemahkan. Ini jangan ada di antara kita. Mari lanjut Bapak Ibu. Ini dia. Tadi di awal peta yang saya tunjukkan, harusnya bangsa Israel menduduki semuanya. Tetapi di Yosua pasal 13 ada daerah-daerah batas tanah yang belum mereka rebut, yang mereka belum duduki Bapak Ibu. Oh, kami sudah sampai di sebelah, kami sudah bereskan TPU, kami sudah terima janji Tuhan. Tapi Tuhan berkata, belum. Tadi kalau Bapak Ibu lihat yang warna hijau dengan yang ini daerah yang berkata kepada Yosua, berkata, ada batas yang harus kamu bereskan. Bahkan sampai muncul di Hakim-Hakim pasal 1, 27 sampai 24. Di akhir hidupnya Yosua, Yosua berkata, ini ada yang kamu belum bereskan, belum kamu selesaikan. Mari tuntaskan. Meskipun kamu udah masuk ke tanah perjanjian, tanah yang pernah diberikan Tuhan kepada Abraham, kamu harus duduki semuanya. Habisi, sebab puncak cawan dari Amori itu udah cukup dan harus dimusnahkan. Tapi yang dilakukan adalah, kami udah kuat, kami udah tenang, maka kami akan bergaul dengan mereka, biar mereka jadi budak dan sebagainya. Maka muncullah satu generasi yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Di Hakim 21 ayat 25 berkata demikian, bahwa mereka hidup sesuka hati mereka dan tidak mau dipimpin. Orang yang diperbudak pingin merdeka, pingin gak mau dipimpin, gak mau diatur.
karena sakit, tertekan, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu buat mereka mengenal Tuhan. Tapi muncul generasi yang tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat tadi peta yang tadi. Bahkan daerah ini tidak semua diduduki. Dan yang terjadi, mereka bergaul dengan bangsa itu. Mereka harus dibuang dalam pembuangan. Mereka dikejar, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang mereka bersekutu dengan mereka. Jangan sampai itu menjadi sebuah ikatan dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk menerima semua yang Tuhan janjikan. Waktu kami berangkat, ibu berkata, Sam, saya bersyukur banget, ibu, puji Tuhan bu, sembuh bu. Jadi enggak sakit bu. Ibu berkata, ini kalau kamu terbos dari kemiskinan dan keminderan, ini semua punyamu. Loh Bapak Ibu, itu ada banyak orang dan bahas tentang negara yang kami pergi besok Bapak Ibu. Besok saya bersama Ibu Deborah Puji, nanti malam kami akan berangkat ke Iran bersama ayah juga, ayah Steve, berangkat nanti malam ke Iran Bapak Ibu. Dan ini negara yang kaya Bapak Ibu. Kaya akan minyak. Lebih kaya Indonesia. Bisa membiayai sampai 1.200 tahun seluruh dunia. Benar bu? Ibu nanti bisa lihat video yang tadi. Dan waktu ibu lihat tunjukkan itu, ibu berkata, kalau kamu terbos ini semuanya, kamu jatahmu besar. Kalau saya punya tangkap yang lainnya, berarti ini ada yang belum beres, berarti ada yang salah, ada sebagainya. Tapi kalau saya punya cara pandang yang baik, saya bilang, oke, ini saya harus tuntasin semuanya dan habisin semuanya. Maka semuanya akan berkata, hei mas, muncul. Saya kan tunggu Ibu Puji, panggil lagi Ibu Puji, tolong. Hei muncul, semuanya mas muncul. Dipakai untuk kebangunan, kegerakan Tuhan, lawatan Tuhan. 1 ton ya bu. Saya bilang Tuhan ini luar biasa banget. Dihaki-maki Bapak Ibu, bangsa Israel gak tuntasin semuanya. Saya cerita singkatnya. Akhirnya bangsa ini ditindas oleh bangsa Median dan sebagainya. Bapak Ibu, dan bangsa Israel mengalami 3 kali pembuangan. Di 2 Raja-Raja pasal 24, di sana bangsa Israel mengalami 3 kali pembuangan. Pembuangan pertama pada zaman rajanya Yoyakim, tapi sebelumnya ada terbagi kedua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel bagian utara dibuang ke Asyur, kemudian bagian selatan yaitu Yerusalem, Yehuda. Ada 3 gelombang yang terjadi. Mereka semua dibuang ke Babel 70 tahun. Dan jejak-jejaknya, Bapak Ibu masih lihat, nanti kami bersama tim sana masih ada temui bagian dari Daniel, Esra, Nehemia, kemudian ada Esther, Mordekai, ada di sana semua. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai kita dibuang di budak. Itu tidak enak budak Bapak Ibu. Tapi kita akan terima jatah kita yang luar biasa, amin. Mari jangan izinkan setiap rantai itu memperbudak hidup kita, membelenggu kita. Karena Tuhan sudah berkata, bahkan dia sudah berkata, ini bagianmu, ini jatahmu, dan sebagainya. Mari tuntaskan, habisi semuanya. Jangan biarkan sisa Bapak Ibu. Saya kenapa bisa berat badan sampai segini? Yaitu karena saya ada di samping ibu saya, samping bapak saya. Sam, ini Sam. Kalau bahasanya sakit, kenapa saya dapat sisa-sisa? Itu bahasa sakit. Tapi berkata, ini warisan. Saya masuk 54 kilo, sekarang 85, 6, 7, 8, hampir 9. Bapak Ibu, saya bersyukur banget saya ada di tempat ini. Bapak Ibu harusnya juga bersyukur ada di tempat ini. Kalau Tuhan bukakan tentang 3 roh ini, itu karena memperbudak, menarik setiap kita. Tapi hari ini pilih bahwa jatah kita yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita.
menjadi penguasa alam semesta. Amin. Amin. Buat tanggal 22 ada hal yang lebih dahsyat yang besar lagi yang Tuhan kerjakan. Sebab ini masanya, ini waktunya kita menggenapi apa yang Bapa lakukan buat hidup kita. Sampai janjinya digenapi dalam hidup kita. Maka keturunan kita akan bercahaya seperti bintang-bintang dan sebagainya, Bapak Ibu. Jangan mau dibudak, jangan mau ditindas. Tapi teguran dari pemimpin, jangan anggap itu suatu beban, kesakitan buat hidup kita. Percayalah itu baik buat kita untuk bawa kita naik dan semakin tinggi dan semakin tinggi di hadapan Tuhan. Tapi kita punya hati yang tetap berkata, Hineni Bapa. Saya gak pernah berpikir bahwa satu saat saya akan berdiri di depan Ibu. Dulu di Impact, tahun pertama, Impact pertama, kami berlomba-lomba pegang pundaknya Ibu Iin, pegang jubahnya dan sebagainya. Setiap ini berkata dari mana, wah luar biasa. Saya mau ntar pegang, oh iya pegang, takutnya gimana. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur banget ada sama-sama dengan Ibu. Dulu kalau Ibu lihat saya pasti saya akan lari-lari, Bapak Ibu. Tadi yang Pak Gujos berkata mengembara lari kemana, ke Sandung juga lari. Mari, ini bagian kita, ini jatah kita yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita tuntaskan dan sebagainya. Mari tanggalkan semuanya itu. Sebab di Roma 8 dikatakan Dia yang memerdekakan kita, Dia yang melepaskan kita. Dalam Galatia 5 ayat 1 di sana katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Dia. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi pendurhakaan, pemberontakan dalam hidup kita. Bahkan tidak ada lagi ukiran jiwa yang menghambat kita menerima yang besar dari Tuhan. Tuhan inginkan semuanya seperti Bapa berkata, it's yours, semuanya punyamu, semuanya punyamu. Kita punya Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, yang Tuhan tegur saya lewat sebuah kecamatan. Kecamatannya kecamatan Hu. Ini kecil, tapi satu kandungan mineral yang bernama emas itu biasa membiayai seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa bahkan dunia. Amin. 100 orang Bapak Ibu semuanya ada tempat ini bisa menggerakkan ribuan, bahkan bintang-bintang malaikat Tuhan semuanya. Saya percaya 75.000 bahkan 85.000 jiwa-jiwa pasti datang. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Saya akan ke Ibu.